Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Janis Pandi Astono dari Bandung. Mau bertanya, sebagian besar cerita di Alkitab, baik perjanjian lama ataupun baru, selalu menyudutkan anak sulung. Contohnya, Kain dan Habel, Yusuf dan saudara-saudaranya, Yakub dan Esau, Daud dan saudara-saudaranya, dan lain-lain. Bahkan perumpamaan dari Yesus di perjanjian baru, salah satunya anak bungsu yang diistimewakan, padahal sudah berbuat jahat. Kira-kira, apakah maksud dari semua ini yang selalu menyudutkan anak sulung dan selalu menganak emaskan anak bungsu? Terima kasih pendeta, Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Esau dan Yakub, dan dari cerita itu kita tahu dan disebutkan juga di dalam pertanyaan dari Pak Janis Pandi Astono dari Bandung, bahwa di dalam cerita Esau dan Yakub itu jelas-jelas dikatakan bahwa hak kesulungan itu adalah suatu karunia Tuhan, karena di sana Tuhan mau supaya itu digunakan dengan baik, menjadi seseorang yang menjadi pemimpin rohani, menjadi seseorang yang akan membawa akan adik-adiknya kepada kebenaran. Hak kesulungan itu menggambarkan suatu kepemimpinan, hak kesulungan itu menggambarkan suatu kesempatan istimewa untuk menjadi saluran berkat. Jadi hak kesulungan itu adalah untuk menjadi saluran berkat. Itu yang disampaikan di dalam Alkitab. Bukan artinya anak yang sulung itu lebih hebat dari yang bungsu, tidak demikian. Namun betul seperti yang ditanyakan, ada banyak cerita Alkitab di mana anak-anak yang bungsu itu kok sepertinya lebih baik daripada anak-anak yang sulung. Jadi harus kita bedakan dua hal yang berikut ini. Yang pertama adalah cerita-cerita yang disebutkan di dalam Alkitab atau cerita-cerita yang bisa saja terjadi tetapi tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi pertanyaannya adalah mungkin bukanlah mengapa pada zaman dahulu nampaknya anak bungsu itu lebih istimewa. Tapi pertanyaannya adalah mengapa dalam cerita-cerita Alkitab ada banyak cerita Alkitab yang menekankan bahwa anak sulung itu nampaknya kurang atau kehidupannya kurang beruntung, atau dia kurang baik atau kurang benar dibandingkan dengan anak yang bungsu. Anak yang sulung itu kurang baik dibandingkan dengan anak yang bungsu. Mungkin itu yang perlu untuk ditanyakan. Ini kita perlu melihat dari sudut yang lebih luas. Karena ini semua menggambarkan tentang bagaimana Tuhan telah memanggil orang Israel pada saat Perjanjian Lama untuk menjalankan tugas sebagai saluran berkat. Sama dengan waktu dia memanggil Abraham di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, bahwa ia akan menjadi berkat, oleh karena dia banyak bangsa akan mendapat berkat. Jadi waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, tujuannya adalah supaya banyak orang mendapat berkat. Dan tugas itu diberikan kepada bangsa Israel secara satu bangsa. Saya tidak sedang berbicara tentang Yakub, tapi sedang berbicara tentang bangsa Israel, bangsa yang dipanggil oleh Tuhan, dengan siapa Tuhan membuat perjanjian atau covenant, mengikat perjanjian supaya bangsa ini menjadi berkat
bagi banyak bangsa. Akan tetapi bangsa Israel gagal. Dalam Perjanjian Baru, mereka bahkan menolak Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Maka panggilan Tuhan itu sekarang diberikan kepada semua orang untuk bisa menjadi bahagian dari Israel rohani atau gereja. Israel rohani itu gereja yang didirikan Kristus itu, di mana itu terbuka untuk bangsa manapun saja untuk bergabung di dalam gereja tersebut, dan gereja itulah atau orang Kristen itulah menurut ajaran Alkitab itulah yang menggantikan posisi Israel sebagai suatu bangsa untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Sehingga di dalam pandangan ini, maka orang Israel itu bagaikan anak yang sulung, sementara karena anak sulung itu gagal, maka karena mereka tidak menghargai mereka punya berkat sebagai anak sulung itu, maka kesempatan itu diambil dari mereka dan diberikan kepada para pengikut Kristus, mulai dari zaman Perjanjian Baru sampai sekarang ini. Siapapun saja yang mau bergabung sebagai umat Tuhan, mereka itulah yang dipanggil kemudian setelah orang Israel, dan mereka seperti anak bungsu itu, dan merekalah yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk mendapatkan keselamatan. Jadi cerita-cerita di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ada dua cerita paling tidak. Khususnya tadi yang disebutkan tentang perumpamaan, itu yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-15. Itu sangat jelas bahwa pada waktu anak yang bungsu itu kembali dari perjalanannya berfoya-foya menghabiskan harta orang tuanya, maka anak yang sulung itu yang dalam tanda kutip merasa dirinya benar, tidak pernah berfoya-foya, selalu setia bekerja kepada bagi ayahnya, dia protes. Kenapa sampai ayah menerima anak yang bungsu ini? Dia merasa bahwa anak yang bungsu ini tidak layak lagi untuk mendapatkan keselamatan. Itu menggambarkan sikap orang Israel pada zaman Tuhan Yesus yang merasa sangat eksklusif, seakan-akan bangsa yang lain, yang tetangga saja seperti Samaria sudah dianggap sebagai orang kafir yang tidak boleh mendapatkan keselamatan. Seakan-akan keselamatan itu hanya bagi mereka saja. Ya, jadi cerita-cerita tentang si sulung dan si bungsu itu boleh memberikan sedikit gambaran tentang suatu konsep yang lebih luas tentang apa yang terjadi di mana orang Israel menyia-nyiakan kesempatan menjadi saluran berkat keselamatan dan tempat mereka digantikan oleh kumpulan pengikut Kristus, orang-orang Kristen menurut Alkitab yang harus menjadi saluran berkat, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Ingat cerita Yunus juga. Cerita Yunus menggambarkan sikap orang Israel yang marah kepada Tuhan pada waktu bangsa-bangsa yang lain juga mendapatkan keselamatan. Yunus marah besar di dalam Yunus pasal yang keempat. Pada waktu dia melihat bahwa kota Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan seperti yang disampaikan dalam pekabarannya. Jadi Yunus menggambarkan orang-orang itu juga sebenarnya bisa kita bandingkan cerita Yunus itu seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada si sulung dan si bungsu dalam cerita Yunus juga. Yunuslah si sulung itu, tetapi ia tidak bisa menerima si bungsu
yang mau kembali kepada Tuhan. Jadi biarlah kita ambil pelajarannya, bila mana kita sudah mengikuti Yesus Kristus, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Kurang lebih demikian. Terima kasih.